Menteri Luar Negeri Iran mengatakan Israel sedang merencanakan serangan terhadap Amerika Serikat. Dilansir dari republik.co.id, Menteri Luar Negeri Iran Muhammad Javad Zarif menyebut intelijen dari Irak mengindikasikan Israel sedang merencanakan serangan terhadap Amerika Serikat. Tindakan ini dilakukan untuk mendorong Amerika Serikat agar berperang dengan Iran. Intelijen baru dari Irak menunjukkan bahwa agen provokator Israel sedang merencanakan serangan terhadap Amerika. Ini menempatkan Presiden Donald Trump dalam ikatan dengan kasus beli palsu, bertindak membenarkan perang, kata Zarif dalam sebuah cuitan dilansir dari Al Arabiya. Hati-hati dengan jebakan @real Donald Trump, kembang api pun akan menjadi bumerang, tulis Zarif. Dalam cuitan serupa pada Kamis 31 Desember, Zarif mengatakan bahwa intelijen dari Irak mengindikasikan Trump bertujuan untuk mengarang sebuah alasan untuk perang melawan Iran. Iran tidak mencari perang tetapi tentunya langsung membela rakyatnya, keamanan dan kepentingan vitalnya, tambahnya. Kasus belli adalah frasa bahasa Latin modern yang berarti aksi ataupun insiden yang memicu peperangan. Kasus artinya insiden dan belli artinya perang. Suatu pemerintahan yang mendeklarasikan perang akan menjelaskan sebab-sebabnya dan membenarkan perang tersebut dalam kasus belli dengan menetapkan penyebab-penyebab yang jelas. Pemerintah itu menyampaikan bahwa perang merupakan jalan yang terakhir dan juga pemerintahan tersebut memiliki sebab yang benar untuk berperang. Pada Sabtu lalu merupakan hari yang menandai ulang tahun pertama Jenderal Iran Qasim Soleimani. Akibat ulah Amerika Serikat, ia harus menghadap Yang Maha Kuasa. Dia dianggap sebagai tokoh terkuat kedua di rezim setelah pemimpin tertinggi Ali Khamenei. Otoritas atas Iran, termasuk Khamenei, telah bersumpah akan membalas dendam dan mengatakan balas dendam dapat terjadi kapan saja. Presiden Iran mengatakan nasib Donald Trump tak akan lebih baik dari Saddam Hussein. Mengapa demikian? Perselisihan antara Amerika Serikat dan Iran terus memanas menjelang kepergian Presiden Donald Trump dari Gedung Putih. Berbicara dalam pertemuan kabinet pada Rabu lalu, Presiden Iran Hassan Rouhani mengkritik Trump dengan menyamakannya dengan Presiden Irak Saddam Hussein. Rouhani menyebut Trump kemungkinan akan mengalami nasib yang mirip dengan Hussein yang telah mengobarkan perang selama bertahun-tahun melawan Iran pada 1980-an dan kemudian digantung pada tahun 2006 karena perannya dalam hal yang sangat mengerikan di Jail pada tahun 1982. Nasib Presiden Amerika Serikat Donald Trump tidak akan lebih baik dari Saddam Hussein, kata Rouhani seperti dimuat Fars dan dikutip dari Sputnik. Kita memiliki dua makhluk gila dalam sejarah yang memaksakan perang terhadap rakyat, salah satunya adalah Saddam dan yang lainnya adalah Donald Trump, lanjutnya. Saddam memperlakukan perang militer dan Trump memperlakukan perang ekonomi pada kami. Kami juga menyaksikan hari ketika orang gila itu harus pergi, imbuhnya. Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran meningkat setelah Trump memutuskan untuk menarik Washington dari kesepakatan nuklir 2015 dan memberlakukan kebijakan tekanan maksimum pada Teheran. Para pejabat Iran berharap setelah Presiden terpilih Joe Biden mengisi kursi di Gedung Putih, maka Amerika Serikat akan kembali ke kesepakatan dan memulai mencabut sanksi yang melumpuhkan ekonomi Iran, ungkapnya. Sementara itu diberitakan sebelumnya, krisis politik internal ancam eksistensi Israel, bukan musuh luar. Mantan Kepala Staf Angkatan Darat Israel Purnawirawan Jenderal Gadi Eisenkot menyatakan, memburuknya perselisihan internal dan ketidakmampuan membentuk pemerintahan stabil adalah ancaman nyata bagi eksistensi Israel, bukan musuh luar. Dalam artikel yang dirilis surat kabar Yediot Ahronot, Purnawirawan Jenderal Eisenkot menyatakan Israel saat ini sedang mengalami masa yang sangat sulit di mana selain ancaman eksternal, negara menghadapi krisis politik yang serius dan semakin kurangnya kepercayaan terhadap institusi politik dan negara.
Ini adalah krisis yang memperdalam polarisasi dan ataupun keretakan dalam masyarakat Israel, papar dia. Dia mengecam para pemimpin politik Israel dengan mengatakan Israel membutuhkan kepemimpinan yang memimpin negara dan memajukan nilai-nilai nasionalnya dan mewujudkan visi nasional disertai dengan strategi yang tepat. Dia mengingatkan selain krisis COVID-19, krisis ekonomi dan sosial, tantangan keamanan yang belum hilang, yakni konflik dengan Palestina, dan upaya Iran menghegemoni kawasan dan juga akuisisi senjata nuklir. Ini adalah tantangan yang sulit tetapi ini bukan ancaman eksistensial. Israel teguh di depan mereka dan menerapkan strategi yang menjamin keunggulan militer kualitatifnya, dengan terus berusaha membangun kekuatan nasional dan juga militernya, papar dia. Mengomentari konflik Israel-Palestina, Eisenkot mengatakan usulan dua negara dapat merusak masa depan Israel. Dia menyerukan perlunya Israel memisahkan diri dari Palestina lebih disukai melalui kesepakatan dengan pengaturan keamanan yang ketat. Berkenaan dengan jalur Gaza, Eisenkot menyerukan kesepakatan jangka panjang berdasarkan gencatan senjata absolut. Sebelumnya, media Israel melaporkan Eisenkot telah memutuskan tidak mencalonkan diri dalam pemilihan Knesset atau parlemen yang akan datang. Sementara itu, ogah ikuti langkah Maroko, Aljazair buat rancangan undang-undang larangan normalisasi dengan Israel. Posisi Aljazair untuk menentang normalisasi hubungan dengan Israel semakin kuat setelah Maroko menempuh jalan itu. Pasalnya, kesepakatan normalisasi Maroko-Israel sendiri mengharuskan Amerika Serikat untuk mengakui Sahara Barat sebagai bagian dari kedaulatan Maroko. Sementara Aljazair sendiri sudah lama mendukung Front Polisario. Setelah rapat menandatangani kesepakatan normalisasi, Perdana Menteri Aljazair Abdelaziz Tejad menyebut langkah itu semakin mengguncang kawasan. Operasi asing sedang berlangsung di luar perbatasan kami dengan tujuan mengguncang Aljazair. Kami akan bersatu untuk menghadapi berbagai bahaya yang mengancam negara, kata Tejad. Seiring dengan itu, akhir pekan lalu seorang anggota parlemen Aljazair dari Partai Demokrat Nasional, Amira Selim, telah mengusulkan RUU untuk melarang normalisasi hubungan dengan Israel. RUU ini didasarkan pada posisi negara Aljazair yang menolak normalisasi dengan entitas Zionis, terutama karena normalisasi berdampak serius pada masalah Sahara Barat melalui tawar-menawar politik. Dengan justifikasi komersial dan kesepakatan yang mencurigakan, tulis Selim di Facebook seperti dikutip Sputnik, karena normalisasi ini mulai menyebarkan perpecahan sosial di sekitarnya karena opini anonim dan juga penyebaran berita palsu, terutama di platform media sosial, maka perlu untuk melindungi warga Aljazair, lanjutnya. Salim juga menjelaskan bahwa dia bertujuan untuk mencegah perdebatan yang akan mengarah pada perdebatan ideologis yang dalam, yang mengancam keterlibatan umum dan juga stabilitas negara dan juga masyarakat. Sementara itu,